Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait fungsi pemasaran. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Anita Puji Lestari, yang kedua Agus Purlina, dan yang ketiga adalah saya, Indah Wulandari. Langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Anita Puji Lestari. Yang pertama, yaitu pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses distribusi barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan kepada konsumen. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Dalam Asosiasi Pemasaran Amerika memberikan definisi secara formal, yaitu pemasaran adalah suatu fungsi, operasi, dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemilik saham. Sedangkan manajemen pemasaran menurut Kotler adalah suatu seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengarahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Sedangkan pemasaran syariah dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi, pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pengertian marketing syariah yaitu sebuah disiplin bisnis yang seluruh proses, baik proses penciptaan, penawaran, maupun proses perubahan nilai atau volut, tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Dengan marketing syariah diharapkan dapat menciptakan relationship antar bank syariah, yaitu hubungan kementerian antara bank dengan nasabah dijamin secara terus-menerus dan usaha meningkatkan kepercayaan pada bank syariah. Terdapat beberapa alasan penting yang menimbulkan pemasaran menjadi sebuah kebutuhan utama, yaitu pemasaran untuk menginformasikan sebuah produk kepada konsumen. Tanpa adanya pemasaran, maka konsumen tidak akan tahu tentang sebuah produk yang dihasilkan. Yang kedua, menjelaskan fungsi pemasaran, manfaat, dan keunggulan sebuah produk, usaha, atau layanan. Melalui proses marketing, bisa menjelaskan kepada konsumen mengenai fungsi sebuah produk, manfaat, keunggulan, dan cara penggunaan, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu menginformasikan sebuah produk atau layanan baru konsumen kepada konsumen. Meskipun orang telah cukup mengenal suatu perusahaan, pemasaran tetap penting. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pemasaran. Dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh beberapa peluang untuk merebut pasar dan beberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Untuk penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan pardu dan saling mendukung terdapat antara lain, yaitu perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan segala sesuatu harus dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran, yaitu meliputi tujuan, strategis, kebijakan, serta tertarik yang dijalankan. Yang pertama yaitu tujuannya adalah menindakkan ketidakpastian masa yang akan datang. Yang kedua, karena tujuan organisasi sudah difokuskan. Yang ketiga, rencana walaupun mahal tetapi ekonomis. Yang selanjutnya yaitu tentang implementasi pemasaran, merupakan proses yang merubah strategis dan perencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencatat sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang efektif melaksanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur formal yang dapat memainkan peran penting. Implementasi yang
sukses tergantung ada beberapa kunci, yaitu pengorganisasian kegiatan pemasaran, proses penciptaan hubungan antara fungsi personal dan faktor fisik. Selanjutnya yaitu dipengaruhi kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir, terdapat cara-cara menjalankan koordinir yang efektif dengan cara yaitu diadakan prosedur yang terang dan jelas dan ditentukan tanggal penyelesaiannya. Yang kedua yaitu koordinasi dilakukan secara formal melalui pemimpin, staf, pembantu, panitia maupun pejabat. Yang ketiga yaitu pengendalian atau ekuitas kegiatan pemasaran, yaitu usaha untuk memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak dengan rencana, yang meliputi penentuan standar, survei kegiatan dan pemeriksaan perbandingan hasil standar kegiatan, mengkoreksi standar. Selanjutnya yaitu etika pemasaran dalam Islam. Ada 9 etika pemasaran dalam Islam yang menjadi prinsip-prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi dengan sikap takwa dengan selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka, dalam melayani pembelinya. Ia hendaknya sadar penuh dalam responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Yang kedua yaitu berlaku baik dan simpatik atau sidik. Berperilaku baik, sopan, dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang sangat tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Al-Quran juga mengharuskan pengikutnya untuk berlaku sopan di setiap hal. Bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang yang bodoh, tetap harus bicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Yang ketiga yaitu berlaku adil dalam bisnis atau al-adl. Islam mendukung prinsip keadilan. Secara umum, Islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan terhadap etika. Namun dalam proporsi yang seimbang, Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta. Kebutuhan semata-mata tidak memerlukan keadilan karena seseorang muslim yang tengah berusaha untuk keluar dari situasi yang menindas lebih membutuhkan bantuan dibanding dengan orang yang sekedar menuntut hak sebagai kekayaan dari orang-orang kaya. Yang keempat yaitu bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya, melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Selanjutnya yaitu menepati janji dan tidak curang. Janji adalah ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketika membuat suatu perjanjian, tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Yang keenam yaitu jujur dan terpercaya atau al-amanah. Kejujuran merupakan sikap yang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Dengan sikap kejujuran seseorang, pedagang akan dipercaya oleh para pembelinya, akan tetapi bila pedagang tidak jujur, maka pembelinya tidak akan membeli barang dagangannya. Yang ketujuh yaitu tidak berburuk sangka atau suudzon. Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain hanya untuk bersaing dalam bisnis. Amat sangat naif jika perbuatan tersebut itu terjadi dalam praktek bisnis yang dilakukan oleh seorang pedagang muslim. Selanjutnya yaitu tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Ghibah adalah keinginan untuk menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan, dan kehormatan orang lain, sedangkan mereka itu tidak ada di hadapannya. Ini merupakan kelicikan, sebab hal ini sama saja dengan menusuk dari belakang.
Sikap semacam ini merupakan salah satu bentuk penghancuran karakter, sebab pengumpatan dengan model seperti ini berarti melawan orang lain yang tidak berdaya. Yang terakhir yaitu tidak melakukan suap atau sogok atau riswah. Dalam syariah, menyuap atau riswah hukumnya haram, dan menyuap termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Islam tidak sengaja mengharamkan penyuapan, melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka dan di akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara. Oleh karena itu, mendapat kekayaan dengan cara penyuapan jelas hukumnya adalah haram. Strategi bisnis dalam Islam. Dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari seorang inisiator kepada pelanggannya. Menurut ajaran Islam, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan nilai-nilai Islami yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Istilah pemasaran tidak banyak dikenal pada masa Nabi. Saat itu, konsep yang banyak dikenal adalah jual beli atau buy, yang memang sudah ada sebelum Islam datang. Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan silaturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau barang dagangan. Dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin agar rezekinya dilapangkan dan pengaruhnya diluaskan, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Islam agama yang sangat luar biasa. Islam agama yang lengkap, yang berarti mengurusi semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ajaran Islam lengkap karena Islam agama terakhir, sehingga harus mampu memecahkan berbagai masalah besar manusia. Dalam ekonomi, Islam yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah, maka untuk bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pemasaran juga melakukan silaturahmi sesama manusia. Menjaga silaturahmi sesama manusia adalah hal yang wajib, karena dalam pemasaran tentunya akan bertemu dengan orang banyak, dan semakin banyak relasi yang dikenal akan semakin memperpanjang tali silaturahmi. Maka dari itu sebaiknya senantiasa untuk selalu menjaga tali silaturahmi sesama manusia. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu sidik, atau yang berarti jujur dan benar. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Yang kedua yaitu fatona atau cerdas. Dalam hal ini, pemimpin yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Yang ketiga yaitu tablik atau komunikatif. Jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Materi selanjutnya yaitu perbandingan antara manajemen syariah dengan manajemen konvensional. Dari pengertian antara kedua manajemen tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada landasan kedua manajemen tersebut, di mana manajemen syariah berlandaskan pada syariat dan agama Islam, sedangkan manajemen konvensional berlandaskan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Selain pada pengertiannya, terdapat beberapa hal yang membedakan antara manajemen syariah dengan manajemen konvensional. Yang pertama, manajemen syariah menerapkan etika dan prinsip-prinsip Islam, sedangkan manajemen konvensional mengikuti aturan dan filosofi sekularisme dan kapitalisme. Yang kedua, manajemen syariah bertujuan untuk mencapai ketaatan kepada Allah, sedangkan manajemen konvensional bertujuan untuk mencapai kepuasan individu dengan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, manajemen syariah
berorientasi dan mencari keselamatan dunia dan akhirat, sedangkan manajemen konvensional berorientasi dan mencari keuntungan duniawi semata. Selanjutnya, karakteristik pemasaran syariah. Terdapat 4 karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu: pertama, teistis. Kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Kedua, etis. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya, karena nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Realistis. Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, antimodernitas, dan kaku. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Yang terakhir, humanistis. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah, bukan menjadi manusia yang bisa bahagia atas penderitaan orang lain atau manusia yang hatinya kering dengan kepedulian sosial. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.